Hai WhatsApp Gaming People, balik lagi di channel YouTube Portal Gaming Indonesia. Apa kabarnya nih Gaming People yang ada di rumah? Sehat selalu kan ya? Jangan lupa selalu cuci tangan kalian dan selalu jaga jarak saat berada di kerumunan. Oke, tanpa basa-basi lagi, kali ini gua mau ngebahas Dead Game lagi. Loh, kok Dead Game lagi sih? Tenang aja, kali ini kita bakal bahas Dead Game yang ada di platform PC. Di video sebelumnya, gue udah jelasin game-game mobile yang kini udah mati. Nah, ini giliran game-game mati di PC yang bakal gue kasih tahu ke kalian semua gaming people. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa di subs dan centang notifikasi agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar games dan dunia teknologi di channel Portal Gaming Indonesia. Oke, bareng gue Levi, tanpa basa-basi lagi, kita akan masuk ke pembahasannya setelah yang lewat satu ini. Seperti yang udah gue omongin di video sebelumnya, bahwa game ini sudah menjadi bagian gaya hidup hampir di tiap-tiap orang. Menjadi game yang awalnya laris dimainkan, tidak selalu membuatnya akan terus hidup selamanya. Dalam hal ini, gua sebut ini sebagai dead game. Oke, pasti kalian penasaran kan sama game-game tersebut? Nah, di urutan pertama ada Crazy Cart 2. Game pertama yang masuk dalam kategori dead game PC adalah Crazy Cart 2. Game yang dirilis pada tahun 2004 ini sangat terkenal pada masanya. Dengan tipe game MMO racing ini, sangat ramah kepada semua umur. Game ini sendiri populer di Indonesia sejak tahun 2010-an. Berbagai kalangan umur dapat memainkan game tersebut karena simple dan memiliki grafis yang lumayan untuk game keluaran tahun 2006 ini dan bertipe racing tentunya. Di Indonesia, game ini dibawahi oleh Lito sebagai rumah dari game tersebut. Mereka juga sangat mengutamakan fitur-fitur yang dapat membuat game balapan ini lebih seru dan menyenangkan dari game lain. Hebatnya lagi, pada tahun 2013, game ini berhasil memenangkan MMO Racing terbaik dalam Kotak Game Awards 2013. Sayang, pada tahun 2014, Lito memutuskan untuk menutup game ini karena sudah tidak adanya pengembangan pada konten di dalam game ini. Seperti itulah yang tercantum di laman resmi game ini. Sangat disayangkan, game bertajuk MMO Racing ini harus undur diri dari kita semua. Pasti yang main game ini akan bernostalgia banget deh. Dragon Nest. Nah, game kedua ini salah satu game bertipe MMORPG yang terkenal juga di masanya. Malah cukup lama terkenalnya, sampai-sampai dibuat versi mobile. Yap, Dragon Nest, atau biasa dikenal dengan sebutan DN di kalangan gamers Indonesia. Dragon Nest dirilis pada tahun 2010 dan Game School menjadi penerbit dari game ini. Gameplay dari game ini cukup asik untuk solo play atau juga bermain bersama teman-teman. Dalam hal lain yaitu party dengan tipe dungeon atau terdapat tempat yang harus kita masuki dan mengharuskan kita menyelesaikan beberapa misi untuk mendapatkan XP. Dan barang-barang membuat game ini berbeda dari game MMORPG pesaing. Berbagai job seperti warrior, assassin, dan mage juga menjadi basic role pada game ini. Dragon Nest juga menyediakan fitur PvP atau fitur pertarungan antar pemain untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Tapi sekarang kita hanya bisa mendengar nama game ini karena Dragon Nest resmi tutup server pada tahun 2019 lalu. Alasannya karena semakin kesini game ini semakin sepi. Jadi jangan sedih ya. Gunbound. Game berikutnya bisa dibilang game lawas.
Kalau kalian semua pernah ke warnet, khususnya anak-anak lahiran tahun 90-an, warnet-warnet akan ramai oleh pemain yang memainkan game ini. Ini dia Gunbound, game yang dirilis di Indonesia tahun 2003 yang dibawa oleh publisher game Indonesia, yaitu Boleh Game. Diciptakan oleh developer asal Korea, yaitu Softnix. Game yang bertemakan peperangan ini menghadirkan avatar unik, yaitu berbentuk mobil yang memiliki segudang senjata untuk mengalahkan lawannya. Mungkin kalau kalian tahu, seperti game Cat vs Dog yang ada pada zaman Windows 99. Map dan senjata yang digunakan juga banyak sekali macamnya. Kita dapat bermain bersama teman, melawan teman, dan masih banyak lagi. Ya, sedikit orang-orang yang menghabiskan uang asli untuk memperkuat dan mempercantik senjata mereka di game ini. Wah, yang ini sih boleh nggak boleh ditiru nih. Ya, sesuai kantung aja ya. Hehe. Game ini juga membutuhkan kecerdikan, serta pembacaan situasi yang mutlak. Jika tidak, kalian pasti akan kalah dengan mudahnya oleh lawan kalian. Pada tahun 2012 di Indonesia, akhirnya game ini ditutup karena kembali lagi sepinya pemain yang ada. Dan lanjut menyedihkannya, pada tahun 2019, Softnix akhirnya menutup game ini. Alasannya adalah ingin fokus untuk develop game ini di perangkat mobile. Jadi untuk yang belum pernah ngerasain game ini di mobile, game ini juga tersedia loh sekarang. Lost Saga. Anak-anak warnet tahun 2011-an pasti udah gak asing lagi sama game satu ini kan? Game ini juga kerap disapa dengan sebutan LS oleh kalangan gamer warnet kala itu. Game bertipe casual fighting ini dirilis tahun 2009 silam oleh developer bernama EO Entertainment. Di Indonesia, game ini dibawahi oleh Game School. Jika kalian memiliki akun game Point Blank, kalian bisa langsung menggunakan akun tersebut di game ini. Tentu saja, karena kedua game ini berada di bawah bendera yang sama kala itu. Dengan hero-hero unik dan berbagai skill yang bisa dibilang keren di dalamnya, membuat game ini banyak diminati oleh para gamers warnet kala itu. Meski grafis dibilang tidak terlalu wah, namun hal itu bukanlah masalah untuk memainkannya. Kontrol mekanik yang simpel dan mudah diingat, serta kombinasi tombol untuk mengeluarkan skill dari masing-masing hero membuat game ini menjadi cukup unik. Untuk mengasah keahlian kalian dan mengetahui skill masing-masing hero, kalian tidak perlu memainkan game ini dengan melawan player lain, sebab terdapat mode untuk latihan di headquarter dan ada seorang NPC yang tidak asing lagi bagi kalian. Ya, karena gue yakin NPC tersebut biasa kalian gunakan sebagai samsak tinju. Ya, tentu saja buat kalian yang sudah pernah memainkannya ya. Namun sayang, server game ini harus ditutup lantaran masa kontrak Game School dan developer game ini telah berakhir. Dan pada tanggal 31 Juli 2020 silam, situs resmi laman media sosial serta forum komunitas secara resmi ditutup. Cukup menyedihkan rasanya, karena game ini sudah 9 tahunan menemani para gamers warnet di Indonesia. Bagi kalian yang masih rindu dan ingin memainkan lagi game Lost Saga ini, kalian boleh bergembira, karena kini Lost Saga hadir dalam versi remaster dan akan memulai masa open beta mereka pada tanggal 10 November mendatang. Dan bagi kalian yang menyaksikan video ini tanggal 11 November atau selebihnya, kalian bisa langsung mengecek website resmi milik mereka. Catatan, tidak ada penundaan, dan lain sebagainya. RF Online. Di game terakhir ini, ada RF Online
yang pasti sudah gak asing lagi bagi kalian yang sudah lama berkecimpung di dunia gaming warnet. Game bertipe 3D MMORPG ini dirilis pada tahun 2004 silam oleh developer bernama CCR.Inc. asal Korea Selatan. Sedangkan di Indonesia, game ini berada di bawah naungan Lito. Di dalam gamenya, RF Online memiliki 3 sistem bangsa, yaitu Akretia Empire, Kora Alliance, dan Bellato Union dengan prinsip pertarungan yang tiada akhir membuat game ini sukses besar pada zamannya. Namun sayangnya, Lito yang memegang game ini di Indonesia mengumumkan bahwa game ini akan ditutup tanggal 7 Agustus 2019 silam. Sebagai apresiasi, Lito sempat memberikan event terakhir mereka yang mereka beri nama Last Party untuk pemain setia RF Online. Dengan ditutupnya RF Online Indonesia ini menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi para pemainnya. Selain player, banyak juga warnet-warnet yang tutup karena berkurangnya pemasukan. Wow, penutupan satu game legendaris ini ternyata membuat banyak pihak cukup terdampak juga ya, gaming people. Well, that's it gaming people. Itulah tadi daftar game-game mati di PC yang udah gua kasih tahu. Apakah ada dead game lain di PC selain yang udah gua jelasin barusan? Tulis aja di kolom komentar apabila kalian punya daftar dead game PC lain ya, gaming people. Like aja video ini kalau kalian suka. Dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe juga ya, agar kami bisa bikin konten-konten seputar game dan teknologi di channel ini. Follow juga IG Portal Gaming Indonesia. Dan pantengin terus website Portal Gaming Indonesia. Bareng gua Levi, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!